Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizkula Irafarudin dari kelas 1B Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengapa identitas nasional penting bagi sebuah negara. Untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian identitas nasional. Istilah identitas nasional, national identity, berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas atau identity secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional, merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Untuk istilah identitas nasional atau identitas bangsa, melahirkan tindakan kelompok collective action yang diberi atribut nasional, yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Jika masih belum paham, saya akan mempersilahkan Profesor Dr. Dasim Budimansyah untuk menjelaskan apa itu identitas nasional. Para mahasiswa yang budiman, selamat berjumpa kembali pada perkuliahan MKU Pendidikan Kewarganegaraan. Pertemuan kali ini kita akan membicarakan konsep yang sangat penting, yaitu identitas nasional Indonesia. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional. Mengapa? Jawabannya agar negara tersebut dapat dikenali oleh negara dan bangsa lain. Identitas nasional mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara bangsa. Dimilikinya identitas nasional, sebuah negara bangsa akan memiliki kewibawaan dan kehormatan. Di samping itu juga akan dapat menyatukan bangsa yang bersangkutan. Oke, kalau sudah, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur identitas nasional. Identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas, yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat adskriptif, ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bahasa. Yang kedua ada agama. Agama bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dulu, agama Konghucu pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara, tetapi sejak pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan, bangsa Indonesia dikenal sebagai agama yang agamis. Yang ketiga, ada kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Yang keempat ada bahasa. Bahasa unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbitrer dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Selanjutnya adalah bentuk identitas nasional Indonesia. Secara lebih rinci, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan
yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai identitas nasional Indonesia. Yang kedua, sang merah putih sebagai bendera negara. Warna merah berarti berani dan putih berarti suci. Lambang merah putih sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia yang kemudian diangkat sebagai bendera negara. Bendera merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda. Selanjutnya, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda kedua. Yang keempat, burung Garuda merupakan burung khas Indonesia, dijadikan sebagai lambang negara. Yang kelima, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua, menunjukkan kenyataan bahwa bangsa kita heterogen namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai dasar falsafat negara yang berisi 5 dasar, yang dijadikan sebagai dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan identitas nasional yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup, atau ideologi bangsa. Yang keenam, yang ketujuh, UUD 1945 sebagai konstitusi hukum dasar negara. Yang ketujuh, UUD 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar negara. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki tingkatan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan bernegara. Yang kedelapan, bentuk negara adalah kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bentuk negara adalah kesatuan, sedang bentuk pemerintahan adalah republik. Sistem politik yang digunakan adalah sistem demokrasi, kedaulatan rakyat. Saat ini identitas negara kesatuan disepakati untuk tidak dilakukan perubahan. Yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan memiliki nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Yang ke-10 adalah kebudayaan sebagai puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah diterima sebagai kebudayaan nasional. Berbagai kebudayaan dari kelompok-kelompok bangsa di Indonesia yang memiliki ciri rasa tinggi dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas sebagai kebudayaan nasional. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Kalau ada salah kata, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.